Filter. Ya, kali ini gue bakal berbincang-bincang santai sama Apis dan salah satu namanya siapa bang? Abang siapa? Rizky kan? Abang Rizky. Enggak. Gimana? Nah iya, sohibnya si Karena dulu. Main SMA. Jadi ya gue bakal sama Bang Bang ini bagi pengalaman sih. Kurang lebih pengalaman gue dulu. Gue juga pernah ngalamin gaib dan sampai akhirnya gue tuh sampai sekarang jadi anti gaib. Ini gue ada faktornya. Iya. Yang waktu percaya gaib nih, yang dia ya. Coba Nah, lebih kronologisnya tuh. Nah. Bang Bang ini banget. coba. Gimana yang awal mulai? Awal mula tuh waktu kita di kelas 1 SMA. ya kelas 1 SMA masuk. Itu gue masih ingat ya di ruang expo, kelas expo kalau nggak salah ya. Gue juga Expo apa tuh? itu nama kelasnya Oh, expo. kelas expo. Iya. Gue juga rada-rada lupa juga nih. Ruangan band kalau nggak salah ya. Oh, band. Budaya John. Oh, budaya. Oh iya budaya. Expo budaya. Kalian gue nih, ini Jakarta Expo. Agak bodoh. Iya itu, apa tuh Jakarta Fair, Iya. Jakarta Expo kan? Iya. Kan kamu situ. Nah terus kan gue situ gua lagi ya gimana ya, maksudnya lagi freak juga kan, belum nggak ada guru juga gitu kan. Awalnya gue juga ngalor ngidul ngomong tuh bertiga. Ada lagi nih, maksudnya yang bisa kayak jadi mediator gitu waktu SMA tuh. Iya. Namanya Depa dulu, teman gue. Yang ngeliat anak-anak ya. Maksudnya goib. iya pokoknya yang ngelit gitu dah ya kan. Awalnya gue juga nggak paham kalau dia bisa ngelihat atau jadi mediator kayak gitu ya kan, maksudnya ngerasukin sesuatu ke dalam tubuh dia, jin gitu ya kan. Iya. Nah pas itu mungkin salah satu situ ada penunggu lah di ruang expo itu yang gangguin dia. Karena mungkin dia tahu mungkin si Depa ini punya energi gitu ya kan. Terus Energi positif. bukan energi kayak hal tentang tahu gaib gitu ya kan. Kali ya. Bisa jadi kayaknya bang. Tiba-tiba gua pikir ngapa nih bocah nih kan, kok nggak jelas kata gua. Tiba-tiba kesurupan gitu, kata gua ngapa nih, gua nggak paham ya kan. Kayak gue cuman ini gimmick gitu ya. Pengen biar dilihat orang. Tapi dia nih secret gitu bang, nggak banyak yang tahu gitu. Iya. Tapi ya orang-orang yang deket doang yang tahu nih. Soalnya gua lagi deket sama dia kan, lagi satu frame duduk lah gitu, bareng dia sama si Apis juga nih. Yang lebih Iya. Dulu kesurupan apa deh Apis? Awalnya tuh singa, kali cuy. macan, Awal tuh Kuntilanak ya? kuntilanak. Iya, tapi awalnya itu gara-gara di kelas ada yang ini yang salah perempuan, pokoknya perempuan. Yang apa tuh? Teman sekelas kita ada yang inilah lagi ya apa? Berzina. Bukan bodoh. Foto-foto. Enggak. Ada yang Gua juga enggak, rada lupa awalnya sih. ini yang awalnya dia kayak ngerasain sih kan, ada yang ngerasain dan sebagainya. Nah, gua di secret gaib itu kan ya itu inian kayak dia ngebahas kayak iya emang ada kayak gitu. Oh itu temen lu siapa namanya tadi? Si Depa. Depa. Main jelangkung kali dia ya. Kagak tahu juga sih bang, main jelangkung. Jelangke. Kagak. Di sini ada party. Dia emang bawaan kalau nggak salah mah, makanya dia bisa tahu paham kali ya. gitu. Iya. Orang tua sih kalau dari dia sendiri emang ada turunan. Benar. Dulu bapaknya ini kali ya. Kiprana kali ya. Sejadi kali. Jadi. Apa Gus Solepati? Itu. Nah singkat cerita tuh kesurupan tuh ya kan. Nah gue bingung nih, kata gue kenapa nih kesurupan nih. Nah terus gue dengan sosok paham aja gitu, lu kenapa gitu. Terus dia nggak seneng ya bisa kalau nggak salah ya. Nggak seneng sama kita apa gimana gitu ya. Ya si jin yang penunggu expo tuh nggak seneng gitu. Oh seneng sama anak-anakan lu. Oh. Kan dia kan mediator nih, jadi Oh iya. gua salah satunya yang agak percaya tuh dia bisa nyerupain banget sama suara yang mungkin ya kali aja kesurupan kunti suara cowok kagak bisa. Iya. Soalnya kayak cewek banget, makanya gue wah ini bener nih kayaknya nih. Soalnya situ juga di sekolah gue juga ada cerita ya kan. Ya banyak orang nggak tahu juga sih. Ada pembunuhan juga situ, bunuh diri cewek gara-gara hamil duluan. Nah mungkin itu Korin kali ya.
Oh, Korin ya, jin Iya, Korin ya. kalau udah orang meninggal mah kan nggak mungkin. Iya, Korin masih ada. Mungkin jelema dia tuh si Kunti itu, dia nggak seneng tuh, katanya berisik lah apalah ya kan. Ganggu ya. Iya katanya, lu ngapain sini? Emang tuh ruangan tuh maksudnya paling pojok bang, hening banget, Hening ya. jarang juga yang dimasukin, malah Enggak, itu dulunya banyak apa? patung-patung. Itu dulu ruangan apa sih? Emang udah dari dulu itu. Emang dari dulu udah kayak gitu, tapi jarang yang digunain. Cuman kan gua sendiri punya rasa penasaran ya, jadi kayak pengen tahu lah gitu, kepo banget. Iya. Lama-lama kayak ini berbaur, ngobrol aja santai. Lu baru sama siapa? Sama jinnya. Sama pas lagi kelas kan gua ngobrol. Ngobrol apa itu? Iya, kayak gitu. Dan Dari mana gitu? dan dia tuh kayak bisa tiba-tiba kayak balik lagi nih. Kayak gue udah sadar. Cuma emang abis itu kayak dia lemes banget kayak gitu. Iya bro. Iya benar. Itu kayak energinya udah di inilah, udah ke uras lah bahasanya. Iya benar. Nah awal mulai tuh di situ kayak kita tuh deket. Iya. Jadi hampir ngedalamin harga. Udah pokoknya tuh zaman sekolah tuh kan gue satu kelas, udah gue bertiga aja gitu. Soalnya seru bang, ntar ada aja yang masuk gitu. Ada gitu, Ada. tiba-tiba gitu. Ada. Random banget gitu ya. Iya, Lagi ada. jam iya, lagi ngerokok. Wis. Enggak coy, di kelas nggak bisa ngerokok. Maksud gua kan Iya. Bisa sih. Mungkin di luar Ada bisa. Di luar Iya, bisa. benar. di luar bisa kan? Bisa. Mungkin di luar lagi nongkrong nih ngerokok ya kan. Rasukan doi. Rasukan apa gitu kan? Iya benar. Pocong gitu kan. Iya. Gimana gitu kan? Pas itu dia juga pernah kerasukan kan, jadi ada temen gue nggak sebut namanya, ada temen gue nih Iya. punya batu cincin dulu. Nah, beli di abang-abang pinggir jalan ya? Enggak, ini emang batu cincinnya sih dipakai mulu. Nah terus dia nih masukkan kodamnya nih, ya kan katanya. Terus dia kemasukan kodam, terus dia bilang dia pengen ikut gua bang, kata gua. Lo ngapain ikut gua? Katanya gua punya sesuatu kekuatan gitu aja. Ngetes nih. Iya gitu ya. Tes, iya. Ya mau nggak mau kan, ya gue sosok bisa aja kata gue. Udah ayo lu tanding gitu kan. Si bisa banget. Padahal sih gue baca Al-Fatihah doang gitu, ini udah kabur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi dia mengetes ilmunya kali. Iya, nah terus tuh si Jin itu dia kayak perawakan ini nih apa? Lutung ya kalau bisa monyet kayak gitu. Anoman. Iya, anoman. Iya benar. Pentungan ya. Bisa jadi kayaknya. Kan gua nggak bisa ngeliat, yang bisa ngeliat si Depa doang. Dia Gitu. doang dia doang. Iya. Ini anomannya gitu ya. Iya, tahu sih kayak gitu. Bukan beruang gitu. Bukan. Nah dia mau ikut gua tuh kan. Ya gua maksud gua dia habis berantem nih kalah, dia mau ikut gua. Gua bilang ya gua nggak bisa lah. Emang gua siapa anjing kan? Gua manusia biasa. Sholat aja jarang. Ngaji aja belepetan, lu pengen ikut gua. Cuman ya dari situ sih kayak agak mulai nih gua agama ya Mulai intens itu, banyak hal-hal goib yang masuk gitu. Iya ke dia. Oh lu dari titik itu pis lu pendalami agama pis. salah satunya Salah itu. satunya. Iya juga sih. Iya juga sih benar. Oh dia ternyata dia mungkin dia ada inilah sebuah kayak amalan lah gitu si Depa itu. Nggak ada di sini Nggak ada. turunan. Temen turunan. Iya. Iya. Oh kan gua ada amalan nih misalkan nggak boleh makan cuma minum air putih doang. Nggak ada dia, puasa nggak ada. puasa putih lah bahasanya lah. Nggak ada itu. Nggak ada. Oh diturunin kali ya. Bakat lah ya. Iya. Bakat. Mulai ini kan gua udah bayangin aja kan ibaratnya 1 semester lah. 1 semester itu kurang lebih ya gua main bertiga tuh bahasa gaib. Iya. Gua gaib terus tuh. Kan jadi lu tau namanya orang masih kelas 1 SMA baru kepo lah kok tentang kayak gitu. Apalagi kan juga awam juga nih tentang hal kayak gini dulu kan. Masih bocah ya kan, maksudnya ibaratkan lu nggak tahu apa-apa di hal kayak gini nih. Si awam banget ya. Iya, soalnya juga nggak ada gurunya juga. Pokoknya jangan otodidak lah. Iya lah. Kalau main gitar bodo amat. Soal goib ini kan menyangkut hal mistis yang di luar nalar gitu. Tapi Bisa-bisa kan gila kayak lu. awal mula ini cok apa kayak lu ini ada nggak sih ngikutin gue kan lu gitu kan awalnya. Oh nanya gitu Oh, kan. Iya kan. Iya, awalnya gue juga Nanya gitu. kepo, nantang gitu. Maksudnya emang gue juga ada something juga lah. Maksudnya gue punya keturunan juga gitu ya kan. Terus gue tanya tuh sama dia, dia juga tahu. Oh iya nih ada nih yang gini. Prabu Siliwangi ya. Bukan. Oh bukan. Pokoknya leluhur lah, para leluhur gitu ya kan. Dan bener yang diucapin. Iya benar yang Itu diucapin. nenek moyang lu. Iya. Dari nyokap gue kata gue lah, bener nih kata gue ya kan. Nah terus seiringnya waktu
Nah terus habis itu gue bilang, ini ada yang lain gak nih maksudnya? Ada. Nah ternyata ada yang ngikutin gue bang. Itu ngejagain apa ngikutin doang? Awalnya tuh dia mau mengambil sesuatu nih di dalam tubuh gue. Soalnya kata pas dia kerasan DP ini katanya di tubuh gue nih ada kayak batu merah gitu. Rugi ya. Nggak tahu delima atau apa gitu ya kan? Nah itu batu. Iya katanya. Kali. Makanya itu. Gue pikir apa ya kan? Nah abis itu gue tanya siapa? Ada cewek di belakang rumah lu tuh. Emang awalnya belakang rumah gue dulu tuh masih kayak hutan apa sih? Ya kebun gitu lah. Nah iya, jadi si cewek ini nih sebenarnya sih nggak, dia dulu tuh nggak boleh sebut nama, karena berhubung maksudnya dia, gue udah paham nih tentang hal ini, gue sebut aja namanya Mawar. Emang bener namanya Mawar. Iya. Yang keladi tuh. Jadi dia udah ngikutin gue tuh dari kecil. Bukan, awal gue pindah situ udah ada berapa tahun lah, 10 lah atau jadi semenjak lu pindah itu sering diikutin sama dia. Iya, karena dia mau ngambil sesuatu nih, tapi dijagain sama leluhur gue ini. Nah, berhubung dia selalu kalah, terus ya udah deh, jadi ikutin doang. Iya, ikutin gue. Nah, terus gue bilang sama si Depa, gue nggak mau nih kalau dia ikutnya di badan gue. Soalnya sesuatu hal goib atau jenis ikut di badan tuh pasti gimana ya, badan kita gampang capek gitu, lelah gitu ya kan. Singkat ceritanya tuh dia mau dimasukin ke kalung gue dulu punya kalung nih. Kalung batu. Bukan. Kalung kayak gitu. Dari ikan kalung surplus. Dari ikan sungai gue dulu, dari kampung gue tuh ada. Gue taruh situ tuh. Dia nggak mau katanya. Gue nggak mau tempat di sini. Gue maunya di tulang rusuk lu lah. Kata gue apaan nih, kata gue nggak mau lah, kata gue. Tulang rusuk? Iya katanya. Jadi dia kan emang kalau cincin kayak gitu kan emang dia paling demen tuh kalau tubuh manusia tuh di sela-sela sini, tau gak lu? Yang pergelangan tangan. Pegel ya? Iya makanya itu. Gua nggak mau situ tuh. Nah habis itu ya udah deh. Akhirnya gue punya batu cincin dulu, gue taruh batu ya kalau misalnya terbatu. Ya udah gue mau nih batu nih. Yang itu cincin masih ada, batu cincin yang itu. Udah gue buang. Buang mana tuh? Ada di belakang rumah gue. Pokoknya ada sebagian barang-barang gue. Gue punya barang-barang buat boleh dapat nih. Gue buang begitu aja bang. Karena gue pikir ya itu nggak berguna sebelum gue hijrah nih ya. Nah terus habis itu dari hal ini nih, gue tahu kenapa jin itu punya tipu muslihat. Karena dari hal ini nih. Jadi di waktu gue pas sama Apis sama Depa nih, udah mulai ngedalamin ya maksudnya, agama dulu sih. Agama salah satunya kita emang pribadi agama tuh kayak gue udah mau rajin deh gue. Iya kayak sembahyang sholat gitu ya kan. Ada singkat cerita nih, sewaktu-waktu tuh gue lagi bertiga tuh. Posisi lagi di kelas tuh nggak ada guru bang. Nah terus nih si Depa nih kesurupan. Wah ini berat nih sebenarnya ceritanya ya. Sorry misalnya kalau lu mau percaya atau enggak, ini hal yang gue alamin. Dia kesurupannya apa bang? Atau apa? Lu tau gak misalnya yang lu pikirin kesurupan pasti orang biasa ya kan? Paling misalnya kayak macan maung ya kan? Atau itu apa tuh? Set ini Allah bang deh, menyerupai Allah. Berat kan kata gue. Makanya kata gue. Otak gue tuh kayak lu bayangin ya. Iya tapi otak gue tuh percaya sama dia. Karena apa yang dia menyerupai Allah. Iya. Emang bisa tapi sih. Tapi awal malaikat dulu coy. Iya malaikat dulu sih. Iya. Tapi itu berat banget itu. Berat Allah itu dia. enggak ya, lu bayanginnya kayak mungkin dari agama gua ngerasain kurang, cuman itu langsung nyerupain kayak gitu. Jadi gini guys, gue sih punya, kan gue sekolah di madrasah ya. Gue punya basic agama yang lumayan, fondasi gue lumayan kuat lah. Gue tuh punya cerita nih bang ya, itu kayak bukan sahabat sih, kayak ulama gitu zaman dulu, namanya saya Abdul Qadir Jailani. Dia tuh sholat rajin, malam tahajud, terus pokoknya sunah-sunah yang dikerjain lah, orangnya taat banget lah. Suatu malam itu saya Abdul Qadir Jailani itu dia kedatangan cahaya. Kok ngaku tuh Allah ya? Iya sama ini juga cahaya, terang buat katanya. Gue Allah. Tapi si Abdul Qadir Jailani itu dia nggak tertipu oleh muslihat. Iya jin itu. Karena dia apa? Allah itu gini ya, secara sejarah ya. Nabi Musa aja mau ketemu Allah aja nggak bisa. Iya. Nabi loh.
Ya kan ini maksud gue kan ya gimana ya, ilmu gue juga minim waktu itu ya kan bang, maksudnya ya gue mana tahu sih gitu. Gue percaya ya soalnya kan dia menjabarkan kun fayakun, tidak ada hal yang tidak mungkin udah. Wah berat kata lu. Iya, Gue tapi mungkin anjing berat amat ini kata gue. Terus yang parahnya lagi dia lebih ngerti Al-Quran daripada gue. Semua bacaan dia jelasin. Apalagi pas dia baca surat jin 1-6, itu artinya masuk banget. Kata gue nah itu pun begitu Pis. gila kata gue tuh. Jin itu Pis pakai surat juga ada. Ada pakai surat juga. Dia tuh mempan nih, bermacam pakai surat tuh ada yang mempan jin, setahu gue ya. Itu kita kembali ke iman kita. Iman sih. Emang tuh godaan setan tuh parah emang. Dia tugas dia emang tuh di dunia tuh gitu doang. Hasut keturunan Adam. Iya sih emang gue juga paham Ya itu. lebih kata gue sih lebih jangan apa ya, kayak gitu sih, lebih kayak bukan kun fayakun. Oke deh jangan kun fayakun, tapi kan awalnya kan dulu kita juga nggak paham. Lanjutin dulu nih biar tahu nih gua. iya kan yang gue tangkap gitu. Kalau percaya oke, tapi untuk sekarang sih gue bilang sih ya nggak percaya sih gue. Iyalah. Gue sih biarin nggak percaya ya. Pasti Ini ada ceritanya lagi nih. Tapi gue percaya pas itu karena dia tiba-tiba bisa ngeramal keluarga gue bang, ngeramal orang-orang rumah gue, dan itu benar. Dan gue sampai nangis itu, wah benar kali ini. Mungkin dia juga punya ada energi. Lu tahu kan misalnya kalau buat nundukin orang, nah mungkin dia pakai energi itu. Jadi gue iya aja lah apa yang dia omongin. Iya sih. Yang pertama juga ilmu gue kurang tentang hal kayak gini dulunya. Gue cuma tahu nasab gue doang, jalur gue doang dari mana gitu. Tanpa gue cari. Iya, mungkin dia paham kata gue. Set nih orang mantep. Set kata gue kok sekelas manusia dimasukin Allah, tapi kok badannya nggak hancur gitu maksudnya. Nah terus abis itu apalagi dia bilang dia juga pas itu pernah kerasukan malaikat Jibril ya kan. Enggak, tapi sebelum itu Jibril dulu. Iya sih emang. Yang mau tahu sih gitu bang, kalau menurut gue mah pribadi ya. Emang dia ngeliat tuh emang benar kata lu yang jelasin berbentuk cahaya. Iya. Emang yang dilihat emang terang cahaya, terang banget kata lu. Pengalaman cerita saya Abu Jalani, dia ketemu gitu abis sholat tahajud loh. Imannya kuat. Udah kata yang cahaya itu ya, udah saya Abu Jalani kamu udah nggak usah ngelakuin sholat, puasa, tahajud, karena kamu udah cukup ini betul sembah kepadaku. Saya Abu Jalani nggak percaya lah, iman dia udah ada. Berarti bener nih, mungkin ada cerita juga nih ya kan sama yang dulu Syekh Abdul Jailani. Iya, Syekh Abdul Jailani. Soalnya dia awalnya gimana bang? Awalnya dia nih nyuruhnya nih juga sama bang. Taat kepada agama, tuntunan kepada agama, tapi dalam konteks lama-lama melenceng. Iya. Makanya gitu kata gua. Iya bang, kata gua sih yang gua tangkap sih bisa ya yang gua kita sih kudu ada fondasi juga sih. Itu mah terlalu sih percaya apa enggak mas, tapi gua mah tetap. Kaki ini ada lanjutannya nih, Wah, panjang nih. Panjang. Setelah itu kayak ya kurang lebih, gua lebih kayak pengamat ya. Ikut aja nongkrong, cuma lebih ngamat, cuma mau nanya-nanya aja. Itu udah mulai kayak oke lah, awal-awalnya masih nyuruh buat yang baik kayak rajin sholat, suruh benerin, ngaji kayak gitu, banyakin puasa. Kayak gitu tuh udah. Terus yang iniannya tuh yang udah mulai menceng-mencengnya, yang agak menceng nih udah mulai ini ya jadi ibaratnya kan setelah ketemu kayak gitu dia langsung kayak nyerahin ke anak buahnya, nggak langsung ke dia nih, udah kayak ibaratnya lu dipaksa percaya atau nggak percaya. Ketika lu udah ditemuin kayak gitu kan udah namanya Tuhan kayak gitu, lu langsung inian kan. Nah habis itu dia kayak mutus gitu. Namanya siapa Bang Bro. Tapi yang tadi yang bilang apa yang cahaya emang gue sama dia kagak nggak bisa ngeliat, cuman yang si mediator ini yang lihat sampai lemes banget dia. Iya parah, kacau, sampai capek sampai ampun. Terus juga habis itu gue disuruh puasa nih. Kan pas itu gue mau mendekati LDKS. Latihan dasar. Gue nggak paham deh tuh, lupa gue. OSIS ya? Bukan nih. Acara sekolah. Iya, maksudnya dibilang tataran bukan tataran sih. Maksudnya poncokan buat mental lu lah gitu ya kan. Poncokan ya. Saling menghormati, menghargai kan gitu. Nah terus 7 hari sebelum LDKS gue nih disuruh puasa nih. Gue bilang buat apa nih puasa? Ntar lu juga tahu di situ. Maksudnya lu puasa aja nih buat persiapan benteng lu ntar ke
Gunung Kaki Salak kayak gitu ya, di situ ya. Kaki Gunung Halimun. Oh Halimun ya. Tapi deket Salak juga sih. Salak sih. Ya kan. Soalnya area-area dari semua. Iya. Nah dari situ tuh gue udah mulai tuh sholat, puasa. Udah mulai rajin lah, udah ketemu Tuhan, artinya kayak gitu. Iya. Nah terus gue abis itu ngelakuin apa yang dia bilang tuh, gue puasa 7 hari. Nah ini gue udah masuk hari kelima, tinggal 2 hari berangkat LDKS gue ke Halimun ya kan. Nah abis itu gue di sono gue bilang pas sama abang kelas gue, sama guru-guru gue puasa. Pokoknya dari sekian banyak siswa ya gue doang yang puasa. Diet kali ya gini ya. Agak bang, gak ada yang berani. Enggak, mungkin lu kata orang gitu kan. Ya mungkin kalau sebagian guru atau sebagian abang kelas itu nggak, dia udah pada paham kali ya. Jadi nggak ada yang nanyain gitu. Nah terus abis itu gue puasa di situ, emang sih gue kayak dispesialin dah maksudnya gitu. Maksudnya orang suruh push up squat jam, gue mah enggak gitu. Tapi emang ya kadang kalau kamar mandi ya push up juga. Kalau pengen berak. Nggak mau ya kan. Pokoknya gue tuh kayak benar-benar alim agama lah. Bawa Al-Quran. Ini kan masih beres ya. Anjuran perintahnya masih beres nih. Bawa tasbih gue ke sono. Zikiran gue. Jadi orang-orang kalau ngeliat mah, wih Tegar sholat nih. Zikiran. Biasanya gitu ya. Ya. Di situ bang dipandang sama guru tuh maksudnya, wih alim nih gini kan. Makanya ada guru kalau gue tuh dulu Bu Haji bilang, Tegar dulu rajin sholat, sekarang kagak pernah kayaknya kalau Bandung. Padahal dia nggak tahu ya kan gue lagi kena apa gitu ya kan. Sambet apa ini orang ya? Sambet ini kayak Prabu Siliwangi. Tapi Prabu Siliwangi sendiri salah lu katanya. Ya, emang sih di Pajajaran. Nah habis itu gue di situ ya bang ya. Ya gue ngelakuin hal yang biasa aja lah. Normal aja. Tapi emang situ ya emang gue lakuin emang banyak gangguan. Gangguan apa tuh pertama tuh? Mimpi sih enggak sih. Lebih ke hal yang misalnya kalau ngelihat kayak misal penampakan kayak gitu. Terus juga. Itu lu nggak tuh penampakan? Lihat gue juga. Awal kita masuk kan juga ada yang kayak cewek misalnya kesurupan gitu. Itu sih gue nggak tahu sih. Lu agak perasa aja kan. Ya lebih sensitif ya lu ya. Iya di situ kata gue. Gue lebih ke mimpi sih waktu itu. Lu mimpi? Gue ke mimpi banyak banget. Mimpi lu apa ya bis? Kenapa gitu? Berantem mulu sama begituan. Berantem sama jin? Iya mas gaib. Satu lawan berapa ratusan. Nah udah kayak udah mulai lagi gue rajin banget tuh. Ibadah apa gue rajin. Jadi itu pas lu nih balik lagi nih pas cerita lu yang di LDKS tuh di Gunung Halimun. Kan. Selain lu ngeliat tuh apalagi tuh kayak lu misalkan diusilin lah kayak apa tuh bener-bener yang jatuh. Diusilin sih enggak. Tapi situ kan gua lebih tenang sih. Iya emang cuacanya enak kan. Iya bro. Iya. Enak banget. Cuma pada horor anjir kesurupan banyak kan. Iya. Gue mau diketawa-tawa aja. Kok bisa ya? Yang gue mulai nih pas waktu teman cewek ya kesurupan itu lu ngeliat. Ya gue ngeliat suara gitu kan. Emang misalnya jam berapa tank ini jam masuk ke base semua, masuk ke camp gitu nggak boleh. Iya jam segini udah harus kayak gini, harus taat gitu lah. Kan melatih kedisiplinan juga kan. Nah terus abis itu gue dengerin aja suaranya, guru gue ada yang kayak ngebaptis, baca Al-Quran. Gue sih tahu aja kan. Yang mana nih? Ya soalnya sekolah kita kan ini toleransi lah. Toleransi agama tinggi. Enggak umum. Yang umum. Bagus banget itu salah satu kayak. Tapi itu yang kesurupan yang di bagian yang agama yang lain itu kayak yang baptis itu ya Kristen itu. Maaf ya non muslim lah ya itu ada gitu. Ada. Dibaca-bacain gitu. Itu yang namanya juga pendeta. Lebih ke guru sih. Dia ada guru sih, juga, tapi dia paham agama Kristen. Paham gitu. Cuma pas yang di LDKP itu emang gue mah udah duluan banget jadi kayak ya udahlah kita nggak mau sotoy. Iya gue nggak mau sotoy kayak sosok paham. Kenapa nih masukin biarin aja itu urusan dia gitu, sama urusan cutting yang punya ilmu juga gitu. Soalnya sebelum gue naik situ ada anak Pattaya juga gitu kan. Gue gak sebutin orangnya lah. Dia pernah nenggor gue pas gue habis sholat. Dia juga habis sholat kan. Nah terus dia bilang gini, lu punya sesuatu nih bro ya. Apaan bang? Gue bilang gue punya nih. Tapi anehnya dia kenapa dia bisa tahu kata gue.
Nah emang sih awalnya tuh gue juga pernah ketemu sama kodamnya dia itu ngobrol gitu ya kan. Nah, terus abis itu dia cuma nitip nitip pesan doang sih si cutting yang punya gue nih bilang ya udah bro lu jaga nih punya lu nih. Oh gue bilang iya bang siap gitu. Berarti dia tahu dong gue ya kan, berarti dia juga paham juga kan. Jadi kayak gue udah sama doain jalan dia kayak gitu tuh agak-agak kebuka loh kayak orang yang agak itu mungkin inian agak sensitif ngeliat kita. Iya kalau yang paham gitu kan. Mungkin tujuan si Deva mah ya mungkin ya kalau gue ya kacamata gue ya mungkin dia tuh ngebuka mata batin mungkin Bisa jadi. puasa. Soalnya tuh emang ya Bukan dia kali jinnya kali ini. Jinnya soalnya dia Jinnya punya. yang bermain. Dia kan mediator doang. Dia Kalau ini kan jin yang itu yang menyesatkan nyari ini puasa bang. si Deva kan. Ya dia kerasukan dulu. Oh. Jadi nggak pure si Depa cuman badannya dong mediator posisi dia doang. udah kerasukan ya. Iya gitu bang. Iya. Maksud gua. Mungkin lu puasa seminggu gitu. Iya. Nah pas masuk ke hari Sabtu nih kan, kita balik lagi cerita nih di gunung di kaki Halimah. Kaki Gunung Halimah. Nah situ tuh banyak juga yang penampakan yang gue lihat, kayak misalnya pocong gitu kan. Pokoknya kayak monyet-monyet gitu banyak. Apalagi yang kuntilanak gitu ya kan. makanya pas itu pernah satu tenda satu camp itu ngeliat pocong mata merah di pojokan. Lu tau gak sih apa lu udah tidur? Gua ngeliat katanya ada emang rame kan? Emang rame kan bener gua matanya merah bang. Enggak gua Di pojokan. Gua kan basis pojok misalnya letter segini kan. Nah gua basis sini. Nah ini pocongnya sebelah sini nih kata gua. Emang bener juga sih. gua kan bocahnya Matanya merah gitu. Nih si Doi kan lebih ke sensitif ya. Kok gua bener-bener nggak sensitif sama sekali kayak bener-bener nggak tahu apapun. Berarti kayak gitu. Itu lu nggak benar langsung itu. Iya. Paling gangguan itu doang sih. Nah terus ntar gue bakal ceritain kenapa bisa terjadi kesurupan nanti. Itu gangguan fisik pernah gak kayak kok merah tiba-tiba nih tangan gue? Wah enggak sih, Enggak ya? sih. Cuman Mungkin tampil wujud doang kali iya ya. kayak gitu. Iya. Nah terus yang paling rare ini menurut gue pas acara jurit malam. Ini rare menurut gue. Karena gue di situ bawa tameng buat tim-tim gue juga nih, sama diri gue sendiri. Pokoknya gue basis belakang. Kan satu tim ada berapa dah? 6 apa 7 ya? Iya. Pokoknya gitu. Jadi ada berapa tim nih jalan duluan. Nanti tim 2 jalan duluan. Terus setiap ini ada base gitu. Buat di tatar lah sama bang kelas lu gitu kan. Jadi tanya lu suruh inilah. Apalin inilah, kalau ke sini lu suruh apalin ini ya. Kan ribet ya. Padahal gue gak jago ngapal kata gue. Salah mulu. Yang misalnya OSIS sih. Yang calon-calon mau masuk OSIS gitu. Tuh rombongan terakhir tuh. Gimana tuh ceritanya? Gue Satu tim gak sih lo sama gua? enggak beda. Beda ya. Gue sih gak rombongan terakhir sih bang. Gue lupa keberapa Bilang pokoknya. terakhir intinya. Iya, tapi pokoknya gue barisan terakhir. Nah awal misalnya semua lancar-lancar aja bang. Pos 1, pos 2, nah ke pos 3 ini nih. Soalnya menurut gua perjalanan juga serem. Soalnya tuh gue liat pohon-pohon gede-gede banget bang. Ya kan? Gua juga sempat lupa juga nih pos-posnya ya gitu. Nah habis itu gua lihat nih di pohon. Itu namanya kuntilanak gede banget itu, nangkring. Palanya gede. Sebadan. Pokoknya badannya yang biasa aja nih. Paling 2 kali lipat, palanya lebih gede lagi. Tapi gue nggak tahu kenapa sih itu gue nggak takut maksudnya. Emang sih gue kan pakai jaket nih. Jaket gue tuh sampingnya Al-Quran. Terus Tas B. Gue bawa tas B. Gue jadi kayak gini sambil megangin tangan teman-teman gue nih ya kan. Kan harus saling pegang-pegangan ya jalan kan. Jadi kanan gue zikir aja terus. Zikir gue udah kayak orang bener lah kata gue. Kayak ngilmu banget ya kan. Tapi orang-orang nggak paham. Nah habis itu gue pokoknya banyak hal yang Lu temuin iya yang gue lihat lah pokoknya. Ada yang bayangan putih yang terbang. Apalagi pas kita ada jalur yang ngelewatin ini nih apa bang? Yang cuman kayak jurang tau lo. Iya itu pokoknya cuman pakai tali rapi ya kalau nggak salah. Bawahnya tuh udah full jurang bang sebenarnya. Sebenarnya tuh gua nih serem banget nih. Tim gua aman ya. Aman. Iya pokoknya. Cuman gua paling yang
santai. Gue kayak gitu kan. Iya, tapi menurut gue tuh berapa petak doang gitu ya. Maksudnya lu kalau misalnya Jangan setapak doang iya, ya. kalau lu jatuh ya Wak, Iya, ke jurang. Salah injak aja udah jatuh ya. Kalau menurut gue tuh si jurang sih. Nah terus itu gue liat tuh kan nih gue di sini, ini kan sebenarnya 10 jurang situ kan. Situ paling ada yang banyak terbang, jubah terbang gitu. Buset, kata gue banyak banget nih. Sampai ada yang habis gue udah ngelewatin ini jurang, kan gue masuk ke pos berapa gitu, gue lupa kan, pokoknya ada berapa pos gitu. Nah pas gue mau diwawancara nama cutting gue nih, sebelum gue nyampe itu pos, nah terus di sini ada yang loncat-loncat ke putih-putih di area pohon. Bingung gue. Gue kaget sih. Gue juga merinding bro. Tapi gue biasa aja posisi tuh, makanya gue bingung juga tuh. Padahal gue ya ibarat kalau dibilang takut lah ya kan. Emang dari kecil gue sering ngeliat sih, iya. Walaupun dari kecil gue juga pernah sering ngeliat penampakan kayak gitu ya kan. Nah terus abis itu gue di cutting gue nih di pos ini ada pohon gede banget nih. Itu gede banget bang. Pokoknya lu bisa buat main tahu umpet di situ lah. Ini ada cutting yang maksudnya yang cowok nih yang serem lah gitu ya kan. Dulu maksudnya ditakutin gitu. Nah terus dia yang cuttingnya ada 2 orang. Nah satu yang cutting ini yang pernah negor gua dulu tuh, yang gue punya ilmu ini kan. Nah terus yang si cutting yang si gondrong ini nih, yang serem ini nih, dia bilang lu ngapain puasa ya kan. Nah awalnya gue nggak mau jawab kan, emang nggak boleh gue jawab puasa itu buat apa gitu kan. Ya terus si yang cutting yang pernah negor gue ini dia bilang lu nggak boleh ngomong kayak gitu sama dia gitu kan. Maksudnya dia mau puasa nih privasi dia, lu nggak boleh nanya lu puasa buat ngapain apa. Itu ibaratkan udah privasi dia lah ya kan, lu nggak boleh tahu dia mau ngapain kek. Nah dari situ ya udah gue nggak jawab itu. Nah dari situ dong sih yang maksud gue, wah ini dia paham banget nih kata gue ya kan si cutting ini. Nah terus singkat cerita sih udah sih gitu doang sih bang pengalaman gue ya kan. Buat di LDKS. Iya di LDKS. Berarti juga pengalaman lu ya. Makanya itu kata Masih gua. ada lagi nih Pak. Itu yang kata kesurupan itu cewek-cewek ternyata kenapa deh? Kalau katanya sih gara-gara ada yang buang ludah sembarangan ya Pis ya. Kalau nggak salah sih. Di utara tuh. Kan nggak boleh buang ludah sembarangan. Emang sih kalau naik gunung juga sama ya. Harus ada adab lah bang. Di suatu tempat ya, adab. Gua gimana ya? Kayaknya ntar sih gue bakal cerita. Wah gue barbar gue sih, gue ada mana gue barbar. Itu yang kesurupan cewek di mana tuh bang ceritanya tuh? Yang lu pengen hal kesurupan cewek yang gara-gara buang ludah sembarangan. Ya gitu sih. Paling penuh gue bilang dia nggak seneng nih sama yang apa orang-orang sini pada nggak sopan gitu, pada buang sembarangan udah. Terus nggak ada yang nggak bilang permisi kalau sesuatu misal pengen pipis apa gimana. Soalnya kan dari cewek-cewek juga bilang ada yang ngintipin lah di kamar mandi lah gini itulah. Sosoknya buat ngintip-ngintip kayak gitu, makin kadang-kadang takut juga cewek-cewek. Kan itu macam-macam aja ya. Karena gimana ya kan? Cuma kan kita emang namanya kita berdekatan sama dia ya kan. Soal tuh udah wilayah dia. Iya. Ibaratkan lu kayak ngejar sama wilayah dia. Jadi pas udah lu hijrah segala macem itu kan lu udahlah gua ibaratnya ninggalin hal kayak itu kayak benda-benda yang pernah datang ke rumah lu tuh lu buang-buangin gitu ya. Buangin Lu buangin tuh lu ngasal aja apa gimana tuh? pertama gue kumpulin, ada yang gue bakar, ada yang gue patah-patahin, ada yang gue pecahin, ada yang gue kasih ke orang. Tapi dengan niat gini ya, maksudnya gue nggak mau nih berusaha ngamani barang. Gue lillahi ta'ala aja ya, gue buang salah-salah gitu. Walaupun sebenarnya ada impact buat orang sekitar. Nah mau itu gitu orang salah. ada emang impact Ada. Siapa ada lu? Bukan ada gue yang orang kontrakan yang dulu kan belum dibangun nih. Orang kontrakan tuh punya anaknya sering nangis. Terus yang orang kontrakan ini nih, dia juga punya pegangan juga nih. Dia sampai nanya sama gue. Padahal kan dari sekian banyak itu kenapa dia nanya gue? Berarti dia tahu. Iya kan? Nanya gimana tuh? Bang, ini kok sini banyak barang-barang ya, terus banyak kayak makhluk-makhluk gitu ya kan, sering gangguin anak gua, terus sering gondrong sama gua. Ya gua nggak tahu bang ya kan, maksudnya gua nggak tahu, emang gua nggak tahu gitu kan. Emang di sini sih tempat lu pernah tempatin ini sebelumnya tempat gua buang-buang barang itu ya kan. Makanya kan wah
pantas banget ya gue bentrok sini. Ya, gue nggak tahu kata gue gimana lagi. Kata gue sih lebih aman mah sih ya emang ya mau sembarangan sih lebih aman mah ya. Soalnya impactnya ke sekitar ya. Ya sih emang. Sekitar sih. Kan gue juga gak paham. Iya. Gue udah kesel kata gue. Asal ngomong aja ya. Gue kena tipu guys. Gue kata gue udah siapa hari tuh gue jatuhnya udah kafir sirik kali gue. Iya. Apalagi nih. Tapi pas kan dapet menurut barang, gua apa tuh? nggak sampai ke tahap itu karena kan ya emang karena rasa takut kita sama pencipta kan. Jadi kayak kita itu kan kita pakai masih logika kita masih kita pakai tuh kayak wah ini udah nggak bener, gua anggap ini nggak bener bertentangan kan. Iya tapi kan itu di elu bis. Karena kalau gue kan udah dapat barang-barang nih. Yang satu pesan lagi ya maksudnya gue kalau misalnya sesuatu yang lu dapat nih barang nih ya kan, atau enggak dari lu atau barang dari manapun itu jangan pernah lu nuahanin. Iya. Walaupun lu tahu wah nih keris gue nih anti kebal apa, ya lu biasa aja, jangan lu spesialin, jangan lu tuhanin. Kalau lu udah spesialin tuhanin, lu kafir. Nah dari situ gue buang barang-barang gue karena apa? Gue nuhanin itu barang. Dari situ gue wah anjing atau gue gara-gara barang ini gue jadi kayak gini nih, jadi kafir sama Tuhan gue sendiri gitu kan. Nah terus gue juga dapet hijrah tuh karena gue pernah baca lah artikel katanya lu nggak punya pegangan, nggak punya apa-apa, tapi kalau lu percaya sama Allah sama Tuhan lu, hidup lu tenang, aman, tentram gitu, nggak bakal diganggu. Pokoknya apa, lu percaya adanya Allah aja gitu, nggak ada neko-neko. Ya kita dapat hidayah sih ya ternyata kita dan bagusnya itu lu ya itu mungkin lu udah jalan kali biar dapat hidayah sih. Bisa jadi sih gitu. Mungkin ada beda cara lah bisa ingat kepada Tuhan ya kan. Ada Iya. yang mulai spiritual hal gaib, ada yang kemana-mana gitu ya kan. Lebih dari perjalanan hidup sih. Perjalanan hidup sih lebih ke perjalanan hidup sih untuk titik temu lu bener sih. Kiranya ya thank you banget yang udah nonton, kurang lebihnya minta maaf. Dan ini relate pengalaman dari gua sama Doe ngalamin kejadian ya di luar nalar kan, di luar nalar. Dan mungkin salah satu faktor gua tuh anti gaib sampai sekarang. Gua nggak peduli sih kalau kayak gitu. Dan untuk pembelajaran buat yang nonton ya intinya mah yang gampangan untuk percaya sama sesuatu hal yang baru ya. Iya benar sih. Yang gampangan lah. Belum tahu itu maknanya apa ya kan, belum tahu itu belum ada intinya, lu belajar tuh ya lu boleh belajar dari mana pun, cuman ya mesti ada gurunya sih, mesti ada guru bimbingannya sih. Benar. Gue setuju yang benar tuh. Apapun lu nggak harga juga banyak tuh hal yang lain gitu mungkin. Kecuali sih emang lu otodidak hal lain mungkin, tapi untuk hal yang sensitif mah kan udah sama ya perlu ada bimbingan. Tapi ini sorry nih, bimbingan dalam hal konteks guru nih jangan guru dari hal goib, sama aja dia bisa nyasatin, tapi cari guru yang nyata gitu, guru yang Ustadz, Habib, saya gitu yang bisa jadi panutan kita lebih begitu. Benar. Udah. Sekian dan terima kasih. Thank you.